Selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada channel YouTube saya Dorbiana pada saat ini. Kami dari HKBP Teladan mencoba dalam media ini menyediakan bahan ajar CD terkhusus buat anak-anak kita yang sedang menjalani proses belajar CD dan juga menjadi bahan ajar untuk saudara-saudara yang sedang memberikan pengajaran kepada anak-anak CD. Kita tahu bahwa digitalisasi adalah anugerah Allah, kesempatan emas bagi proses keberlangsungan hidup manusia yang boleh diakomodir dengan baik dan cerdas demi memperlengkapi warga jemaat akan pengetahuan dan pengertian doktrin agama yang dia percayai. Demikian halnya juga bagi warga jemaat kita, warga Kristen juga mendapat hak yang sama untuk memakai dan memberdayakan kesempatan tersebut. Kita tahu di masa pandemi COVID-19 saat ini, di dalam keterbatasan ruang pertemuan yang begitu luar biasa dipersempit, sehingga membatasi gerak proses tatap muka, belajar dan mengajar di ruang kelas, maka saya kira sangat bijak jika gereja juga berinisiatif untuk menyediakan bahan ajar secara digitalisasi. Tentunya untuk keperluan anak-anak kita yang sedang belajar CD, agar mereka juga tetap bisa menggumuli, menghayati ajaran doktrin iman kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Melalui media ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan mencoba menyediakan materi bahan ajar 14 bab, dan kami akan mengupload kemudian men-share bahan ajar ini secara bertahap. Kami mendoakan kiranya bahan ajar ini sungguh sangat berguna kepada anak-anak kita yang sedang belajar CD pada saat ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang sedang melakukan proses mengajar kepada anak-anak CD. Tuhan kiranya memberkati kita. Saudara-saudara, adik-adik kami yang kami kasihi, pada kesempatan kali ini dalam proses pengajaran CD yang akan kita terima adalah menyangkut soal arti dan makna dari katekisasi. Katekisasi yang sama artinya juga dengan CD atau belajar CD berasal dari kata katekein yang artinya adalah memberitakan, memberitahukan, mengajar, atau memberi pengajaran. Fungsi dari katekein atau katekisasi yang pertama adalah untuk memperlengkapi warga gereja, khususnya juga kaum muda, pemuda, pemudi Kristen, tentang pengetahuan ajaran kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan ini meliputi sola gratia, sola scriptura, dan sola fide. Apa yang dimaksud dengan sola gratia? Sola gratia adalah keselamatan kita hanya oleh karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan sola fide? Sola fide artinya adalah hanya karena iman. Yang ketiga adalah sola scriptura. Yang dimaksud dengan sola scriptura adalah hanya karena firman Tuhan. Diharapkan melalui
dasar-dasar pengetahuan tentang Kristus Yesus, saudara mampu untuk mengaplikasikannya, menerapkannya dalam hidup keseharian, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, saudara diharapkan agar mampu mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mampu mengasihi sesama manusia sama seperti diri sendiri. Ada pengenalan secara vertikal atau ada tanggung jawab secara vertikal, yaitu terhadap Allah, dan ada tanggung jawab secara horizontal, yaitu mengasihi sesama umat manusia. Yang ketiga, saudara-saudara diharapkan di dalam roh mampu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentunya saudara harus menjadi pribadi yang komit untuk memilih hal yang baik. Yang keempat, saudara diharapkan mampu mengenal gereja saudara. Tentunya gereja HKBP jika saudara adalah jemaat HKBP. Dan saudara diharapkan terbentuk di dalam kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga jemaat yang baik kelak. Yang kelima, diharapkan saudara menjadi pribadi yang berproses menjadi murid Kristus yang baik. Ini menjadi catatan khusus bagi saudara-saudara sebagai pribadi yang memberi pengajaran kepada setiap anak sidi, agar metode dan juga sistematisasi daripada pengajaran itu perlu diperhatikan, agar kedekatan emosional, pengenalan latar belakang, dan apa yang sedang digumuli dari anak-anak sidi itu tentunya boleh menjadi media yang baik untuk memberikan pendekatan kepada pribadi yang bersangkutan, dan selanjutnya menindaklanjuti si pribadi yang diajar agar diyakini oleh dirinya Kristus melibatkan diri dalam proses persoalannya. Setiap pemuda atau setiap jemaat yang telah mengikuti sidi atau mengikrarkan imannya di hadapan Tuhan, di hadapan hambanya, dengan mengatakan ia percaya kepada Bapa, dia mengatakan dia percaya kepada Kristus Yesus, dia mengatakan dia percaya kepada Roh Kudus, itu artinya dia juga sudah sangat jelas mengetahui apa itu artinya ketritunggalan Allah. Apakah peranan Allah, apakah peranan Anak, dan apakah peranan Roh Kudus dalam proses penyelamatan yang telah Ia persembahkan buat diri kita. Yang berikut, dia juga telah menjadi pribadi yang dewasa dengan kesadaran sendiri, tanpa pernah dipaksa oleh siapapun untuk memilih pribadi Kristus Yesus sebagai keselamatan baginya, dan dia tidak akan meninggalkannya sampai maut menjemputnya. Yang berikut, anugerah Allah memang diberi dengan cuma-cuma kepada umat manusia, tetapi anugerah itu sendiri bukanlah anugerah murahan. Dengan keseriusan dan dengan pertolongan Roh Kudus, hendaknya setiap peserta katekisasi harus menghayati, harus menggumuli bahan pengajaran yang telah diberi oleh pengajar sidi. Inilah materi yang pertama yang boleh kami sampaikan kepada adik-adik kami yang sedang menerima pengajaran sidi pada saat ini. Selamat belajar, selamat menggumuli dan menghayati
ajaran tentang iman kita. Tuhan memberkati. Amin.